Halo, jumpa lagi bersama saya. Ketika ada aksi terorisme, itu akhirnya membuat satu program yang dikenal dengan istilah deradikalisasi. Akhir-akhir ini muncul satu istilah baru, yaitu moderasi beragama. Karena itulah, topik pembahasan kita kali ini adalah dari deradikalisasi ke moderasi agama. Nah, sadar atau tidak sadar, kalau kita mau jujur, deradikalisasi dan juga moderasi agama itu merujuk kepada Islam. Ya. Karena hanya agama Islam yang dideradikalisasi dan juga moderasi agama. Islam yang bagaimana? Islam yang radikal dan juga Islam yang ekstrim. Wajah Islam yang radikal dan ekstrim ini terlihat dari adanya aksi intoleransi, penuh kebencian, teror, penuh kekerasan, dan juga pengkafir-kafiran. Jadi, dengan adanya program deradikalisasi atau juga moderasi agama, ada upaya untuk menghilangkan pengkafir-kafiran, intoleransi, penuh kebencian, teror. Ya. Secara sederhana, deradikalisasi dan juga modernasi agama itu berarti menghilangkan paham atau konsep radikal dan ekstrim dalam Islam dan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kasih dan damai. Nah, jadi program deradikalisasi dan moderasi agama mau menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu. Lantas, apa kesimpulan dari adanya dua program ini dan apa implikasinya? Inilah yang seharusnya diketahui oleh umat Islam. Nah, sekarang kita akan coba melihat kesimpulan logis dan juga implikasi dari program deradikalisasi dan moderasi agama. Dengan program deradikalisasi, itu secara tidak langsung Islam yang dari Allah Subhanahu wa taala itu ditolak, ya. Jadi Islam yang radikal dan ekstrim itu ditolak. Padahal itu Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini secara implisit mau dikatakan bahwa Islam itu ya ekstrim, Islam itu ya radikal. Secara tidak langsung mau juga dikatakan bahwa Islam itu ya teroris. Tetapi dengan adanya program deradikalisasi dan moderasi agama, ini dihilangkan sehingga tampillah wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini kesimpulan, ya, bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu ditolak. Karena Islam yang dari Allah itu ya Islam radikal, Islam ekstrim. Nah, lantas apa implikasinya? Jadi dengan menolak Islam yang bersumber dari Allah, secara akhirnya yang muncul adalah Islam yang tidak asli lagi, Islam yang imitasi, Islam yang kaleng-kaleng. Ya. Islam yang mau ditampilkan ini bukanlah Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan Islam yang berasal dari ulama. Ya. Memang tidak semua ulama, karena ada beberapa ulama juga
yang tetap setia melaksanakan Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, ulama ini menolak program deradikalisasi dan juga moderasi agama. Gitu. Sedangkan ulama yang mendukung program deradikalisasi dan juga moderasi agama, mereka berupaya untuk menolak wajah Islam yang asli dan menampilkan wajah Islam yang sesuai dengan selera mereka. Nah, di sini para ulama ini akhirnya membuang atau juga mempositifkan atau menetralisir atau menggantikan wahyu-wahyu kebencian, wahyu intoleran, wahyu teror, dan juga wahyu kekerasan. Ya. Jadi mereka mengatakan menetralisir bahwa wahyu kebencian, wahyu intoleran, wahyu teror, wahyu kekerasan, membunuh, itu wahyu ditujukan kepada orang kafir zaman dulu, tidak lagi berlaku zaman sekarang. Ya, atau sama sekali dibuang, lalu dipilihlah wahyu-wahyu yang menampilkan belas kasih dan rahmatan lil alamin, meski itu tidak ada, atau menggantikannya, ya, menggantikan bahwa wahyu perang itu dimaknai dengan cara yang baru. Nah, inilah yang terjadi. Inilah makna dari deradikalisasi dan moderasi agama yang secara implisit hanya tertuju kepada Islam. Demikianlah kajian singkat kita terkait program deradikalisasi dan moderasi beragama. Sekian dan terima kasih.